Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Ya, kalau ya kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya, jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis. Ya, itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan. Ya, nah jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi, dan tidak ada lipatan. Ya, nah sekarang dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera. Usai mendapat salinan ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar di KPU, Rai Suryo CS semakin yakin dengan analisisnya terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto menyampaikan pandangannya. Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar KPU itu apakah asli atau tidak, sudah seharusnya diselesaikan dan dibuktikan secara hukum di pengadilan. Proses hukum untuk ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dengan melibatkan para ahli yang independen dan berkomitmen pada kebenaran, kata Henry, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu, 5 Oktober 2025. Sebelum ada keputusan hukum yang objektif dan inkraj terkait kebenaran asli tidaknya ijazah sebagai kasus utama, maka siapapun warga negara yang ragu-ragu, bertanya atau berpendapat tentang ijazah tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai kasus pelanggaran UU ITE dengan dalih pencemaran nama baik atau fitnah. Apalagi ditersangkakan telah menyebarkan kabar bohong hanya karena orang atau pelakunya tidak yakin dengan persoalan keaslian ijazah itu. Maka selesaikan dulu secara hukum pokok masalah atau kasus utamanya. Baru setelah fakta hukum diketahui, jika masih ada orang yang berniat mencemarkan nama baik dengan mengabaikan fakta atau menyebarkan pemberitaan bohong, maka orang YG punya niat jahat seperti itu baru bisa terancam pasal-pasal UU ITE, urainya. Kalau hanya orang-orang yang ragu, orang yang tidak percaya terhadap keaslian ijazah lalu belum sudah diadili dan dihukum dengan dalih fitnah dan pencemaran nama baik, kemudian ternyata belakangan keraguan dan tuduhan mereka terbukti benar secara hukum, maka hukum dan pengadilan akan menjadi ajang ketidakadilan. Penegakan hukum dan pengadilan negeri ini akan makin sulit dipercaya, karena putusannya bertentangan antara pengadilan yang satu dengan keputusan pengadilan yang lain. Oleh karena itu, Presiden sebagai kepala negara perlu segera membentuk tim independen untuk mencari fakta sekaligus mempercepat adanya pengadilan yang terbuka dan transparan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah YG dulu dipakai Jokowi untuk mendaftar calon wali kota Solo, calon gubernur DKI 2012, calon presiden 2014, dan calon presiden 2019. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab, bayar utang kereta cepat. Kan dia yang Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat dan begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Ya, teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya bukti yang sangat konkret sebagai pembandingan bagi ijazah palsu milik Juragan Termul. Jadi selanjutnya nepalkan saja penjabat korup dan sudah maling malah bikin aturan-aturan yang untuk cari selamat. Masih juga korbankan rakyat. Jadi bagaimana segerakan rakyat Indonesia itu menepalkan dan nepalkan saja. Jadi teman-teman, di sini disampaikan
Semua rakyat Indonesia harus menangkap semua termul-termul karena semua telah membohongi kita semua sebagai hancur termul. Jadi teman-teman, di sini selanjutnya pecat semua yang tersangkut dengan ijazah palsu dari rektor dan kroninya masukkan di dalam penjara. Ayo semua rakyat yang punya ijazah asli tunjukkan semua. Dokumen sangat penting. Yes, termul jadi sekarang sudah mulai gemetar. Jadi teman-teman, yang palsu tetap palsu, yang asli dan tetap asli. Jadi kalau aslinya pasti terbuka, gak umpet-umpetan seperti ini. Jadi Ova Emilia dan Jokowi mencemarkan nama baik UGM. Jadi teman-teman, kalau ijazah asli tidak akan serumit ini. Biang keroknya adalah rektor UGM dan wakil berikut stafnya yang ikut-ikut dalam kejahatan dokumen. Menyatakan benar Jokowi adalah alumni UGM dan lulus, tangkap semuanya dan adili untuk pembelajaran agar tidak terjadi lagi seperti ini. Nah, logika sederhana, kalau asli kenapa gak berani keluarin? Selagi gak ditebas kepalanya gak bakalan kelar ekornya itu. Jadi di sini dikatakan oleh para netizen teman-teman, semoga hakimnya normal matanya dan tidak seperti hakim dan jaksa yang lalu. Semua beramal matanya kalau lihat ijazah Jokowi. Saya sebagai rakyat sangat meyakini ijazah S1 Jokowi asli dari Pasar Pojok Pramuka, Jakarta. Jadi keterangan saksi inilah yang bikin gerombolan termul kaget sekaget-kagetnya. Jadi uring-uringan bawaannya bergolak hebat sampai keruh air empangnya. Hakim harus berperan sebagai penegak keadilan, jangan sampai bengkok. Jadi teman-teman, kelihatannya atau kecenderungan bahwa saksi ini bicara secara jujur dan apa adanya saja. Termul nggak bisa tidur, apalagi CKW nggak bisa tidur, sakitnya nambah parah. Jadi teman-teman, di sini disampaikan rakyat Indonesia bisa hidup damai, aman, sejahtera, adil, makmur, sentosa. Manakala pengkhianat bangsa kayak Jokowi dan termul-termul dibui. Jadi sebaiknya hakim, polisi, jaksa, dan pengacara tidak lagi membela si Jokowi. Bagaimana kalau perang melawan termul, gua siap mati demi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ya, selanjutnya dengan izin Allah SWT kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Permasalahannya berani gak penegak hukum menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Jangan ujung-ujungnya yang salah dikatakan benar dan begitu pun sebaliknya. Jadi ternyata dinasti tipu-tipu yang diawali nipu, skillnya hanya nipu, hobinya nipu, pasti seluruh kelak akan selalu nipu. Jadilah dinasti tipu. Jadi bagaimana kalau rakyat Indonesia yang merasa kuliah lulusan UGM, jurusan kehutanan angkatan 85 rame tunjukkan ijazahnya. Jadi alumni kehutanan UGM 80-an ngumpet semua. Sesuai judul nih, Pak Yang Mulia Hakim terkaget-kaget, sedangkan Bapak termul terheran-heran. Berkelit ingkar janji palsu. Mengancam sudah pasti 100% ijazah Jokowi palsu. Dan di saatnya rakyat menetapkan pejabat yang bejat. Semua solidaritas alumni pada menunjukkan ijazahnya supaya terang sebagai pembanding kegelapan ini karena terhalang betorokolong. Jadi hati-hati loh sama penegak hukum saat ini. Jangan sampai kalian terlena dengan keras-keras yang menjanjikan di awal sangat good. Tapi di ujungnya, mudah-mudahan Pak Hakim Ces ini konsisten gak bakalan sekiri belok kanan. Ya, pejabat-pejabat UGM rusak akhlaknya, tidak jujur. Mendingan minta maaf keseluruhan rakyat Indonesia. Dan bagaimana tangkap eksekusi yang bersalah ya. Kenapa harus dibantu pemongkari? Ayo rame-rame kita tangkap pejabat koruptor di Indonesia ini. Yang punya ijazah lulus tahun 1985 atau 1986, tolong ditunjukkan biar sebagai pembandingnya. Jadi semoga Allah memberikan kekuatan dan keadilan kepada hakim untuk mengatakan yang sebenar-benarnya tetap benar dan yang salah tetaplah salah. Jadi pengadilan cuman menangani kasus ijazah aja kayak drama sinetron tersanjung. Selalu ada sering di awal sidang hakim meyakinkan putusan akhir tetap mendukung juragannya.
Jadi hai Jokowi, kami sabar kok nunggu kau masuk bui, minimal hukuman 300 tahun penjara. Pak Hakim tolong berpihaklah pada kebenaran. Almarhum kakak beliau kuku buku kalau yang ono kutu prek. Nah, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan kalau Jokowi terpojok dan kalah, kemudian dinyatakan pidana lalu vonis penjara, maka polisi-polisi yang membuat skenario harus dipecat dan dijebolkan penjara juga karena mengikuti arahan kejahatan dan melindungi kejahatan. Jadi sudah muak lihat penguasa ini. Nah, yang penting hakimnya adil, jujur, dan tidak terima suap. Semoga Bapak Hakim yang jujur selalu sehat. Dan di tahun itu belum ada Proji S1 jadi sarmut atau sarjana muda, baru transfer ke Pro S1. Jadi kali ke Pak Jokowi harus lulus langsung S1 itu bohong, tidak benar. Kesaksian ini teman-teman akan membuat kolam termul bergolak, kebohongan mana lagi yang akan kau tutupi. Lulusan tahun 85 Fakultas Kehutanan UGM ketakutan semua pada gemetaran kecuali yang sudah meninggal. Takut terlibat seram, makanya gak usah pada kuliah, salah sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini Makeup Purbaya temukan ada 32 ranking dengan nama satu orang di band China milik mantan penjabat Indonesia, jumlahnya ribuan triliun. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh pejabat Indonesia yang punya wewenang yang jujur amanah, kita tunggu. Apalagi segerakanlah tangkap dan adili Jokowi beserta semua kroni-kroninya yang kita semua sudah tahu siapa saja orang-orangnya, adili semua agar Indonesia anak cucu kita ke depan menjadi aman dan mai tentram sentosa. Jangan mau dipintir-pintir lagi oleh kelompok mereka. Segera ambil langkah tangkap dan adili Jokowi itu baru menjalankan amanah Undang-Undang Dasar dan namanya. Jadi saran Pak Hakim harus tegas mengambil keputusan yang benar-benar dan adil bila mana ijazah Pak Jokowi itu asli apa palsu. Nah, alangkah bodohnya pejabat-pejabat di Indonesia masa tidak tahu nama ijazah yang asli dan mana ijazah yang palsu. Masalah sesimpel ini kok jadi makin banyak korban. Ya oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.